Kata yang kelima, kita akan kupas mengenai kata menghormati. Dalam bahasa Ibrani tulisnya itu kabed. 1 Samuel 2 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku?" Ini adalah penggalan cerita mengenai teguran Tuhan kepada Imam Eli. Peranan imam selayaknya dipercayakan untuk menjadi wakil Tuhan bagi kaum sebangsanya. Imam hidupnya dikhususkan untuk memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Tapi di sini Imam Eli membiarkan anak-anaknya untuk mencuri korban bakaran bagi Tuhan, memandang rendah korban yang dipersembahkan rakyat Israel kepada Tuhan. Dan bahkan anak-anak Imam Eli berbuat zina dengan perempuan-perempuan Israel yang melayani di sana. Sementara Eli sendiri pun turut menikmati bagian yang terbaik dari persembahan rakyat Israel ini. Salah satu kesalahan fatal lain yang dilakukan oleh Imam Eli, membiarkan anak-anaknya tetap melakukan kesalahan fatal ini lagi dan lagi. Kata menghormati pada ayat di atas ditulis dalam bahasa Ibraninya itu kabed, yang berarti lebih berat. Artinya hati Imam Eli lebih condong, lebih berat kepada anak-anaknya daripada kepada Tuhan. Dia lebih suka untuk tidak bersinggungan dengan anak-anaknya. Dia lebih suka untuk tidak menyinggung perasaan anak-anaknya daripada bersinggungan dengan Tuhan. Dia lebih memilih untuk tidak ribut sama anak-anaknya. Padahal dia tahu jelas anak-anaknya sedang melakukan dosa, kesalahan fatal di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kesalahan yang sama juga dilakukan oleh banyak orang percaya dalam gereja, dalam komunitas. Ketika kita berhubungan dengan kebenaran Alkitab, alih-alih tegas terhadap prinsip firman, seringkali kesalahan kita toleransi. Hanya karena kita nggak suka untuk bahas, kita nggak suka untuk tegur, kita nggak suka untuk mengkoreksi orang lain. Hanya demi menjaga supaya suasana tetap damai. Tapi sesungguhnya tanpa disadari, kita sedang mencondongkan hati kita untuk lebih berat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dan akhir cerita hidup Eli tragis. Kita bisa baca sampai ayat terakhir pada 1 Samuel 2. Jadi mari kita belajar untuk pilah. Di mana batas tegas terhadap kebenaran. Jangan sampai demi menjaga damai, tapi koreksi nggak lagi berjalan. Kebenaran firman Tuhan nggak lagi ditegakkan. Hanya karena saya nggak mau ribut. Waktu kita melakukan hal itu, maka sesungguhnya hati kita sedang lebih berat kepada manusia daripada kepada Tuhan.